Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ustadz Nakoy, ya, merupakan guru kita, motivator kita dari Rumah Kesadaran, pendiri pesantren Anakoya. Yang terhormat Bunda Dewi, selaku Ketua Rumah Kesadaran Indonesia. Yang terhormat kepada para sahabat krit yang sangat luar biasa. Pertama-tama marilah kita limpahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini pada Zoom meeting guna menggali kembali ilmu kita, mencas kembali ilmu kita ya. Nah, untuk ini judul yang akan pengajian pada kita hari ini yaitu mengenai berserah diri kepada Allah ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh apa kita guru kita yang sangat luar biasa yaitu Ustadz Nato ya. Baik Bapak Ibu semuanya, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah yaitunya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat di hari akhir nantinya oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu semuanya sehat dimanapun berada. Alhamdulillah Bapak Ibu, eh, hari ini sebelum kita mendengarkan pengajian lebih lanjut, marilah ada kalanya kita mulai acara kita di hari ini dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Ya, semoga dengan membaca Al-Fatihah kita senantiasa selalu berada ya, bahagia selalu yang dan kita bisa bareng-bareng untuk dan pencerahannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mendengarkan pengajian lebih lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu eh, dari Rumah Kesadaran Indonesia. Dan kali ini akan diwakili oleh Pak Hasan Basri. Ya, kepada Pak Hasan Basri dipersilahkan. Ini tanpa buka kamera dulu ya, Bu. Ya, siap Pak Hasan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'd. Yang kami hormati, yang terhormat Coach Nakoy, Bunda Dewi, dan beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kepada teman-teman, sahabat-sahabat alumni, yang insya Allah dirahmati Allah, yang sedang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas semua
nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita syukuri dan berdampak pada kebaikan, kebermanfaatan, dan kemaslahatan. Salawat beriring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda alam yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajarannya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang tak beradab menuju zaman yang beradab. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya Hasan Basri, saya mewakili dari Rumah Kesehatan Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang selalu istiqomah. Mungkin kata ini yang selalu ya digaungkan oleh Coach Nakoi, bahwa istiqomah adalah uh, yang memang ya dimiliki oleh manusia saat ini. Karena kadang untuk memiliki karomah ya, maka biasa disebut sebagai orang-orang yang uh, harus bertapa, harus banyak syaratnya ya. Tapi kalau orang istiqomah, insya Allah ini juga menjadi 1000 karomah. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang berbahagia, uh, rumah kesadaran ini dibentuk oleh Coach Nakoi sebagai bagian daripada niat untuk memberikan dampak lebih luas dalam bidang sosial dan pendidikan. Maka dari itu Bapak Ibu, kami uh, selalu ya konsisten berbagai kegiatan-kegiatan selalu kami uh, uh, lakukan ya, seperti kegiatan santunan, kegiatan uh, PKBM ini sendiri adalah Nakoi School, sahabat-sahabat semuanya. Ya, sahabat semuanya. Jadi Nakoi School itu yang punya jargon empowering people to be transhuman. Dan itu um, ke depan ini menjadi cikal bakal Nakoi School memiliki banyak uh, apa lembaga pendidikan seperti ada PAUD, ada SD, SMP, dan SMA, bahkan Nakoi University, sahabat-sahabat sekalian. Ini dia ya teman-teman semuanya, anak Koya yang kedua kalinya adalah pesantren ya, dari PKBM kemudian menjelma menjadi anak Koya sebagai baru saja ya tahun ini anak Koya ini kita buka. Ini untuk mahasiswi, untuk siswi, untuk karyawati. Tadi malam baru saja saya ngobrol sama Coach Nakoi, um, melihat suasana ya, suasana ada mahasiswi, ada anak siswi gitu. Bagaimana ada yang sedang diskusi, ada yang sedang ngobrol, ada yang sedang wah, pokoknya kata Coach Nakoy, ini loh Mas yang kita impikan, ini loh yang kita rindukan gitu. Ada anak-anak mahasiswi yang yang kritis, yang wah pokoknya rame lah di lingkungan uh, ibaratnya Coach Nakoy. Teman-teman, saya teringat ketika ada kata-kata mutiara Kosnako itu, yang dimana pikiran tertuju, disitulah energi akan mengalir. Nah, termasuk ketika ada kata-kata bagus, visi itu adalah sesuatu yang belum terjadi, apa namanya, afirmasi ya, afirmasi sesuatu yang belum terjadi, itu seolah-olah sudah terjadi. Dan itu Coach Nako sudah praktekkan. Dan tadi malam baru saja beliau menyampaikan ke saya. Jadi teman-teman
PKBM di awal ya pembentukan sampai saat ini alhamdulillah berjalan. Kemudian eh, apa pesantren anak koya ya sekarang alhamdulillah meskipun harus jatuh teman-teman saya ada di dalam internal luar biasa Pusnaku untuk membangun ini bersama Bunda Dewi bahkan dia sampai ke teman-teman kayak Bunda Dewi saya Kementerian Agama Jawa Tengah khususnya di daerah Tegal beliau akan melakukan sebuah kegiatan ya untuk berbagi motivasi sharing motivasi ya Insya Allah dimulai tanggal 16 ya 16 sampai 20 September teman-teman semuanya tentu pemberangkatan sudah sejak ya tanggal 16 ya, mulai dari tanggal 16, mulainya tanggal 17 dan seterusnya. Mohon doanya agar kegiatan ini berjalan lancar dan sukses istiqomah ya teman-teman semuanya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi saya mewakili Rumah Kesadaran berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi wali donatur untuk bangun anak koya, untuk pendidikan anak-anak PKBM ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tentu kita ada hampir karena hari kedua silahkan ikut gabung kegiatan training Seven Awareness angkatan 87 ya teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah peserta kurang lebih ada 16 orang kalau nggak salah ya. Silakan bergabung ya untuk mampir di Nakoi Point Center. Barangkali itu silakan teman-teman sahabat-sahabat semuanya yang juga barangkali ingin sedekah pagi langsung aja itu ya ada nomor rekening untuk bisa niatkan pembangunan anak koya Indonesia dan berdampak untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai. Jazakallah khairul jaza. Terima kasih banyak ya. Allah akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu semuanya. Saya cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan Basri atas pemaparannya ya. Saya sedikit menyambung dari yang disampaikan oleh Bapak Hasan Basri ya mengenai Pondok Pesantren Anak Koyah ya. Di mana saya di sini lebih kurang baru bergabung hampir 1 bulan ya, lebih kurang ya. Alhamdulillah ini Pondok Pesantren Anak Koyah ini sangat apa sekali ya, dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena pesantrennya ini tidak hanya bisa diikuti oleh kalangan mahasiswa saja, jadi karyawati seperti saya juga bisa mengikutinya ya. Nah, ini tujuannya ini adalah bagaimana cara kita itu bukan hanya sekedar ngekos saja atau bertempat tinggal saja, tetapi di sini banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Karena dalam kehidupan pastilah setiap orang itu tuh memiliki sebuah masalah, memiliki sebuah pencapaian yang akan ke depannya lebih baik atau gimana nya. Nah, disinilah tempat wadahnya ya, Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa sekali pesantren anak Koya ya. Tidak hanya ini diberikan kepada siswa saja atau mahasiswi saja, tapi diberikan juga untuk karyawati. Di mana nanti outputnya itu sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali karena di sini ada program-program khusus yang sangat luar biasa sekali ya, seperti ada sholat berjamaah, adanya pengajian, insya Allah nanti akan diadakannya muhadharah. Kemudian di sini tidak hanya melatih bagaimana kita hanya mendapatkan ilmu, cuma kita juga diasah menjadi seorang entrepreneur, melatih public speaking kita gitu. Nah, itu sangat langkah yang dilakukan oleh pesantren-pesantren yang ada di tempat yang lain ya. Nah, kemudian di sini ada program tafiznya. Jadi orang yang
santriwati yang di sini itu akan dibentuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang tahfiz, memiliki public speaking yang bagus, memiliki komunikasi efektif yang bagus, serta teknologi yang bagus. Nah, disinilah tempatnya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau merapat untuk berkunjung silaturahmi dipersilakan ya. Jadi karena ini sangat luar biasa sekali, program yang sangat unggulannya luar biasa. Boleh dengan senang hati kami akan ya akan menyambut dengan baik ya. Kita boleh nanti keliling-keliling pesantren, nanti apa programnya nanti kita akan ini ya Bapak Ibu ya akan jelaskan ya. Boleh bergabung ya, boleh nginap juga di sini ya. Boleh para alumni nanti juga nginap ini rasakan bagaimana kenyamanan, bagaimana eh, rasanya berada di Pondok Pesantren Anakoya ya. Insya Allah ya. Kita sama-sama di sini mencari ridho Allah ya. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi di sini banyak anak-anak baru yang sudah mulai masuk, cuma mungkin belum ada yang bergabung, ada juga mau masuk lagi nanti sekitar beberapa hari ke depan ya. Mohon doanya Bapak Ibu ya, semoga pembangunan pesantrennya lancar, program kerja pesantrennya lancar ya. Ustadz Nakoy, Bunda Dewi, kemudian eh, pengurus rumah kesadaran dan Nakoy School selalu senantiasa diberi semua juga. Sehat, bahagia, dan sukses. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas yang masih stay untuk bergabung di Zoom ini. Selanjutnya, acara kita yang kita tunggu ya Bapak Ibu, ya, ya pencerahan atau sharing yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ustadz Nakoy, ya. Oke, selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Ustadz Nakoy sudah bergabung ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, Waalaikumsalam. untuk judul pengajian kita di hari ini adalah berserah diri. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Baru Wira. ya berserah diri segala ya, ya segala urusan kita kepada Allah ya. Bagaimana ya berserah diri itu kepada Allah yang semestinya kita lakukan ya. Ya, khususnya untuk para alumni ini, apakah ilmu yang kemarin kita sudah serap dari Ustadz Nako berserah diri itu seperti apa ya? Nah, nanti akan dikupas lebih lanjutnya dan dijelaskan lebih lanjutnya oleh coach kita ya, Ustadz Nako ya. Suara Wira putus-putus ya, Bu? Atau di saya aja, Bu? Tes, tes. Teman-teman, suara Eh, Wira coba Ustadz di ini Ustadz. atau wifi-nya saya? Insya Allah. Bagaimana Bapak Ibu mengulangi? Suara Insya Wira? Allah aman Ustadz di saya suara Bu Ira. Oh gitu Oh ya? ya, Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri, udah sehat? Assalamualaikum Bu Ira, alhamdulillah sehat. Bu Fitri alumni nih Ustadz. Luar biasa ya. Walaupun masih penyembuhan, Bu Fitri tetap bergabung ya, luar biasa. Terima kasih Insya Bu Fitri. Allah. Terima Oh, kasih Bu maaf, Ira, lagi sakit, Ustadz lagi sakit. Nakoy. Assalamualaikum. Iya kemarin sempat dirawat Ustadz, punten nggak buka kameranya. Oh iya, iya. Sekarang udah sembuh? Mohon doanya Ustadz. Amin, amin. Alhamdulillah proses pemulihan Ustadz. Mudah-mudahan semakin sehat. Mohon doanya ya Ustadz ya, Bapak Ibu semua. Iya, Amin. amin. Sehat selalu Bu Fitri ya. Lagi di Tiga Raksa Bu Fitri. Iya, Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Ya, sehat. ya Ikut makasih. pengajian Ustadz Izi. Iya, Masya Iya, Allah. iya. Terima kasih Bu Fitri. Masya Allah sudah bergabung. Wah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Waalaikumsalam. La khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da basyira wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatal mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu karim. Yang saya doakan sahabat-sahabat semua, pertama saya doakan selalu sehat walafiat, sehatnya untuk kebaikan ya Bu Ira, karena juga ada sehat wal maksiat ya. Jadi orang yang maksiat itu sehat rata-rata Bu Ira. Betul Iya nggak? ya, Ya kalau iya nggak betul. sakit nggak bisa maksiat ya. Orang apa dia melakukan kemaksiatan itu ya juga dalam posisi sehat. Maka sehat walafiat. Sehat walafiatan ya, bukan sehat wal maksiatan. Jadi kesehatan ini membuat kita semakin mendekati Allah ya. Karena kalau kita nggak makin dekat itu ya mengalami istilah self awareness, STS, sindrom toxic success. Sebuah sindrom, sebuah derita yang dialami oleh manusia-manusia modern. Semakin dia sukses, semakin mendekati penderitaan. Ya, dan ini sudah diriset oleh para pakar. Negara-negara modern, Bu Ira, itu ternyata cenderung mudah mengalami derita sampai depresi, bahkan sampai bunuh diri. Oleh karena itu, ya, kalau negara kita semakin modern, hati-hati kalau kitanya nggak menyeimbangi kemodernan dengan ketakwaan kepada Allah. Karena biasanya di dalam tesisnya Seven Wonders disampaikan bahwa perbedaan manusia itu dengan Allah itu, kalau Allah menciptakan makhluk, selalu makhluknya ketinggalan dengan Allah. Kalau manusia menciptakan yang diciptakan, manusia ketinggalan dengan apa yang dia ciptakan. Contoh, manusia menciptakan handphone. Kira-kira ya, kira-kira cara menghitungnya antara handphone dengan komputer dengan manusia cepetan mana? Cepat komputer. Ya, Bu Ira dengan laptop menghitungnya ya cepetan komputer ya, apalagi ada artificial intelligence misalkan. Ya. Kemudian manusia menciptakan mobil, Bu Ira ya. Kalau suruh lari sekarang mobil Tesla itu ya, automatically cepetan mobil Bu Ira, dibandingkan manusia. Jadi manusia ketinggalan lah. Jadi manusia itu sering tertinggal dengan apa yang dia ciptakan. Oleh karena itu kita harus menyeimbangkan antara ya iptek dan intak ya, ilmu pengetahuan dan juga iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga tidak menjadi manusia yang tertinggal. Jadi manusia yang tertinggal itu manusia yang tertinggal oleh apa yang mereka ciptakan sendiri, yaitu teknologi. Dan kita pun sekarang tidak bisa lepas dari teknologi, baik itu handphone, laptop, ya, wifi dan semua ya, Internet of Things dan juga big data ya, yang semuanya itu terconnecting begitu mudah saat ini. Kalau kita nggak punya ya ketakwaan kita kepada Allah, maka kita mudah sekali mengalami depresi ya, bahkan bisa menjadi perang sesama saudara yang disebabkan oleh salah satunya adalah oleh teknologi yang modern. Yang kedua juga selain sehat walafiat, saya juga mendoakan ya selalu bahagia tanpa syarat, baik yang sedang sakit ya tadi Bu Fitri ya Bu ya, ada juga Pak Askun ya, keluarganya atau istrinya ya, atau juga siapapun di sini yang sedang Allah berikan penyakit ya, jangan sampai kita kehilangan harta termahal kita adalah kebahagiaan ya, karena itu adalah yang paling mahal. Bahkan Allah menyiapkan rasa bahagia itu bukan sebulan, Bu Ira. Selama 9 bulan dalam kandungan ibu kita. Agar kita ingat bahwa sesulit apapun, seberat apapun, sekejam apapun tekanan dari dunia luar, maka jangan sampai kehilangan prajurit yang terbaik adalah ya kebahagiaan. Maka prajurit
itu adalah kebahagiaan. Kalau panglima kita sudah menyerah, maka siap-siap mudah sakit dan mudah mengalami ya apa yang disebut dengan tadi sindrom toxic success. Jadi teman-teman hebat ya, ada yang sedang diserang oleh penyakit, diserang oleh kesulitan keuangan, diserang oleh ya karir, diserang oleh serangan-serangan yang jelas nyata ya. Tapi insya Allah kalau kita mampu merawat kebahagiaan, ya, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang baik. Bahkan ya salah satu filosof muslim yang bernama Ibnu Sina dalam kitabnya As-Sifa menyampaikan bahwa kegembiraan separuh dari kesembuhan ya. Jadi orang-orang yang gembira itu adalah orang-orang yang ya dia sudah bisa menyembuhkan diri sendiri ya teman-teman hebat sahabat-sahabat Inggris. Dan juga yang terakhir saya mendoakan teman-teman Inggris selain sehat walafiat, bahagia tanpa syarat, insya Allah sukses dunia dan akhirat ya. Jadi di dunia juga ya berkah, berkah itu ibaratnya dapat rezeki ya dan barokah itu artinya berkembang. Ya. Jadi berkah dan barokah. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan baik dari pegawai, baik dari usaha, berkah itu ada rezekinya dan barokah itu artinya rezekinya berkembang ya. Jadi berkah dan barokah. Dan semoga kita semua ya, teman-teman semua dan sebelum kita lanjutkan, saya persilakan Bu Ira untuk teman-teman boleh buka video dalam 1 menitnya. Pastikan wajahnya, auranya, aura kasih semua dan unmute dan silakan boleh mendoakan dari mulut kita, ucapan kita yang terbaik kepada saudara-saudara kita, boleh kata-katanya sehat, sukses, bahagia, apapun ya. Syukur-syukur ikhlas menambahkan nama-namanya. Misalkan Bu Vivi sehat, Bu Fitri saja disebutkan namanya ya. Dan pastikan kalau tertutup videonya nggak ketahuan auranya ya. Jadi biarkan auranya aura kasih, walaupun ada yang masih belum mandi ya. Jadi silakan pastikan buka video dulu, silakan ya Pak Wahab, Pak Agus ya, dan semua sahabat-sahabat Bu Ana, Bu Kholis, Sang Feris ya, semua teman-teman. Dan silakan nggak usah nunggu, saling rame, mendoakan, walaupun belum kenal coach dengan yang lain udah sapa aja ya. Dia namanya saudara kita ya. Saudara itu kalau dalam Islam itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah ya insaniyah, ada ukhuwah di dinil Islam ya, ada ukhuwah ya, banyak ukhuwah termasuk ukhuwah kita semua hari ini. Silakan dan saya persilakan 1 menit untuk saling mendoakan dengan doa yang terbaik. Semoga ada di antara kita yang memang Allah ikhlaskan hatinya sehingga mendoakan satu kata aja bisa menjadi kata-kata yang ajaib ya buat saudara kita di sini. Dan itu kita nggak tahu siapa ya. Semoga di antara kita ada doanya doa yang terbaik. Silakan Wira 1 menit aja. Pastikan unmute ya dan silakan boleh saling mendoakan. Saya kembalikan kepada MC kita Mbak Ira. Ya, di unmute ya Ustadz ya, dibuka suaranya semuanya ya Ustadz ya. Iya iya dong. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, mari kita doakan bersama-sama afirmasi pagi ini. Semoga dari perkataan kita menjadi sebuah keajaiban yang diberikan kepada Allah dan keberkahan untuk keluarga kita ya, siapa saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu semuanya, Ustadz Nako, Bunda Dewi, sekeluarga. Yang lain juga saya boleh unmute bareng-bareng aja Ya. ya. Wira, ya. Semuanya bareng-bareng Bapak Ibu semuanya. Ayo. Saling rame, saling Ayo, saling nimbalin rame ya. semuanya. Saling mendoakan semuanya. Kenapa Bunda Dewi, pimpinan kesadaran lainnya, amin. Bu Fitri, alumni Development Awareness, sehat, bahagia selalu. Amin. Bu Ira keren luar biasa sehat. Sehat, bahagia, sukses. Amin. Bukan Salam satu-satu. kenal Bapak Ibu, semoga selalu sehat. Ya, Bu Fitri, Kang Firman, Bu Kolis, Bu Fitri, Iya, Bu. Mbak Ana, Mbak Ani,
juga Bu diterima Elvi, oleh Allah. Kan, Haji Siti, Kang Khalifah, Pak Ismail Lampung, Pak Bu Khoiriyah Madiun, Bu Rabiatul Adelia Winara, sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Sudah kalau untuk diriku sendiri. Pak, ini gimana sih, Pak? Apa dari sebelah mana? Ini gimana? Tarik. Ya. Semoga peserta diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Ayah bunda hamba ya Allah selalu berikan panjang umur mendampingi anak-anaknya sampai kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Amin. 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 Baik Bu Ira, sudah saling mendoakan ya teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat debat. Suara saya jelas Bu Ira? Suara saya jelas nggak Bu Ira? Oh, sudah Ustaz. Sekarang sudah Ya. jelas, Alhamdulillah. Baik, jadi teman-teman Ingrid terima kasih ya. Wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin wal mukhlasin warhamna bi rahmatikal adim warkhilna wa iyyakum minal jannati na'im. Dan teman-teman Ingrid, kalau kita bicara tema kita mengenai surrender to Allah ya. Ini memang merupakan seven awareness yang bagian yang paling sulit ya. Bagian yang tersulit di dalam seven awareness adalah bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hati kita melalui keikhlasan ya. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya mukhlisin, ada yang namanya mukhlasin. Jadi mukhlisin itu artinya kita yang berlatih ya, baik ucapan maupun tindakan maupun perbuatan ya. Kita sedang berlatih untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Nah, seringkali pada saat kita berlatih pun tidaklah mudah ya. Seringkali kita mengucapkan kata saya ikhlas ya Allah, tapi ditolak. Yang nolak adalah bukan orang lain, tapi yang nolak adalah pikiran kita sendiri. Ya, karena pikiran memberikan data selalu sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Pikiran memberikan proyeksi atau gambaran tentang masa lalu, dan seringkali ketika kita menyampaikan kata-kata ikhlas itu, ya pikiran itu akan menolak dengan caranya ya, sehingga akhirnya banyak di antara kita ya menjadi kalah atau menyerah oleh pikiran itu sendiri ya teman-teman hebat. Dan yang kedua adalah ya mukhlasin. Mukhlasin itu artinya Allah sudah memilih seseorang itu untuk memang pantas dan layak ketika dia sudah tazkiyatun nafas, ketika dia sudah membersihkan jiwanya ya. Maka kalau dalam tasawuf itu ya ada tiga P ya, ada pembuangan, ada pengosongan, dan ada pengisian ya. Ada tahali dan tajali ya. Ada pembuangan, kita harus membuang sampah-sampah dalam pikiran kita, dalam hati kita, sesuatu yang mencondong kita mendekati selain Allah. Ya. Sehingga ada kalimat bahwa ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Ma tidak ada fi di dalam qalbi hatiku ghairullah selain Allah la ilaha illallah. Dan problem dari manusia modern adalah Bu Fitri dan teman-teman, hati kita memang penuh dengan selain Allah gitu. Nah, itu persoalannya. Maka dalam filsafat agama itu atau filsafat Islam itu banyak orang yang mengucapkan nama Allah tapi hanya dalam persepsi, bukan di hati.
Jadi omong Allah pada saat sholat, tapi Allahnya di lidah, bukan di hati. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah setelah sholat, ketenangan itu nggak muncul. Masih gampang gelisah, masih gampang panik, masih gampang emosi. Berarti Allah itu memang dalam persepsi menurut para pakar. Tapi ketika Allah itu sudah di dalam hati, maka sholat adalah, kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'raj. Sholat adalah meditasi tertinggi dalam Islam. Sholat adalah tools ya seseorang untuk naik level ya mi'raj, dan artinya orang-orang yang sholatnya benar maka dia akan memperbaiki silaturahmi ya. Orang yang sholatnya benar maka dia akan tidak lari dari masalah. Orang sholatnya benar maka dia akan ya keluar dari rasa nyaman dia. Bayangkan baginda Rasulullah SAW yang sudah di posisi yang paling nikmat, posisi yang paling istimewa ketika Isra Mi'raj, dan sudah ya di tempat yang malaikat Jibril pun nggak sanggup ya, sudah lagi bukan lagi alam malakut ya, tapi sudah alam yang istimewa di mana Allah kemudian berdialog di sana. Rasulullah kemudian ingin kembali ke ya ke masyarakat, ingin kembali ke umatnya yang penuh dengan tantangan. Ya, jadi kadang-kadang kita juga harus melawan rasa nyaman kita sendiri ya. Ketika kita terlena oleh sebuah keadaan, ketika kita kemudian terlalu ya terlena dengan sebuah situasi, kita harus mulai membuat new dream, membuat planning-planning baru, membuat tantangan-tantangan baru, dan akhirnya kita memiliki tekanan baru ya. Kemarin kayak Bu Alpa ya, Bu Dokter Alpa dan teman-teman lagi ikut pelatihan hari ini ya, Bu Elpawati dan teman-teman itu, kita ada rumusnya adalah tekanan dikali impian, betul ya Bu Elpa ya, dikali percaya dan juga konsisten, teman-teman yang kredit. Jadi sahabat-sahabat hebat, kalau kita terlalu datar ya, akhirnya tekanannya kecil. Kalau tekanan kecil, passion kita juga datar ya. Jadi kita harus memiliki re ya, revision, menata atau mengulang, mencari visi-visi baru lagi biar lebih tajam lagi ya teman-teman hebat, sehingga akhirnya kita punya ya passion, kita punya punya gairah ya ketika misalnya teman-teman punya visi-visi baru, menata ulang visi lagi, maka akhirnya kita melahirkan gairah, semangat hidup dan sebagainya. Bahkan penyakit itu dalam buku The Heart of Self Awareness bisa kalah, bisa terlena ketika kita punya aktivitas yang padat, kita punya hidup yang berkah, hidup yang bermanfaat. Belum lama ya, saya dengan Mas Hasan, eh, saya datang ke Kemenkes dan ada salah satu pejabat bilang, waktu itu Menteri Kesehatan itu divonis akan meninggal 6 bulan lagi kena kanker yang sangat ekstrim. Tapi dia ditunjuk jadi Menteri Kesehatan, Bu Ira. Aktivitasnya itu segudang, banyak sekali. Malah 6 tahun tuh nggak wafat. Padahal 6 bulan divonis oleh dokter. Setelah dia berhenti dari Menteri Kesehatan, nggak lama meninggal. Nah itu, jadi jangan sampai kita terlalu manja oleh tubuh ini, teman-teman hebat ya. Dalam self awareness itu bahwa musuhnya badan adalah jiwa, musuhnya jiwa adalah badan. Kadang-kadang jiwanya mau sehat, badannya komplain. Baru dikit aja sudah ya badan memberikan data begitu mudah. Maka dua elemen ini digabungkan oleh Allah, yaitu badan dan jiwa ya. Badannya pengen olahraga, jiwanya terkerangkeng ya. Kebalikan gitu ya. Jadi harus, tapi bagaimana cara kita mulai? Kalau dalam self awareness, mulainya seperti lagu kita, lagu Indonesia Raya adalah bangunlah jiwanya kan baru badannya dulu. Jadi jiwanya dibangunkan, jiwanya disadarkan. Kalau dalam self awareness namanya 1 minute awareness. Jiwanya harus menemukan pemiliknya. Siapa itu adalah Allah. Jiwanya harus, ya cara Allah tuh banyak. Bisa dengan dikasih penyakit sehingga kita baca nama Bismillah aja sudah bisa, bahasa Indianya tuh merbasmili ya, kayak kemarin Bu Fitri ya lagi sakit tuh baca Bismillah aja udah
Bismillahirrahmanirrahim. Nangis itu. Tapi kalau nggak sakit-sakit, jadi nggak merasakan kenikmatan itu. Ya. Nah, selain penyakit, dikasih masalah keuangan yang berat, dikasih keadaan ekonomi yang terpuruk, ya itu sujudnya itu nikmat. Sehingga hanya one and only adalah Allah. Tapi kalau belum mengalami keadaan downfall itu, ya, jatuh yang paling dalam, kita tuh masih ada sifat-sifat sombongnya itu. Ketika kemudian kita dijatuhkan itu, akhirnya kita sadar bahwa ya seperti doa kita tiap hari ya, bahwa iya karena budu, iya karena nasta'in. Bahwa kita ini memohon kepada Allah setelah kita na'budu. Jangan mohon dulu, jangan nuntut dulu, jangan memohon dulu kalau kita belum beribadah. Ibaratnya kalau bahasa sekarang, ya lu kerja dulu lah, pasti ada hasilnya gitu. Jadi na'budu wa iya karena nasta'in. Jadi aku beribadah dulu padamu ya Allah, baru aku mohon pertolongan. Ya. Sehingga kalau kita ibadahnya kita nggak perbaiki, nasta'in itu kadang-kadang kayak jalan di tempat ya, teman-teman hebat. Nah, na'budu ini kan banyak banyak caranya. Allah berikan ribuan cara bagaimana kita beribadah. Ada yang ibadahnya kalau puasa Senin Kamis sulit, ya nggak apa-apa, mungkin ya mental blocknya atau belief systemnya harus ketemu nasi, ketemu makan. Nggak bisa nggak sarapan ya, jangan di Senin Kamis. Ibadahnya mungkin di tahajudnya gitu. Jadi Allah nggak harus menyamaratakan kayak PNS ya, semuanya harus sama, enggak ya. Nggak kan boleh, mungkin Wira kekuatannya di sholat malam ya, mungkin Bu Fitri di sodakohnya, mungkin ya Pak Askun di berkata-kata baiknya, mungkin yang lain memberi makan kepada orang yang kelaparan, mungkin ada yang ya hifdzul lisan, ada yang ya hafidul Quran. Nah, masing-masing ini banyak caranya bagaimana kita memperbaiki ibadah kita. Ada yang bahkan sholatnya juga nggak bagus, kemudian juga ya puasa juga sering berantakan, tapi birrul walidaynya luar biasa ya. Sama orang tua itu hanya satu alasan, nggak banyak alasan. Pokoknya tidak ada alasan. Orang tua ya minta apa ya dia nomor satu kan ya, dan akhirnya ya dia doanya itu banyak dikabulkan karena sudah na'budu, sudah banyak ibadahnya yang istiqomah tersebut. Jadi kita ini karena punya keterbatasan nggak bisa semuanya ibadah kita semua itu nilai, kalau ibarat guru itu ngasih nilai A plus gitu ya. Mungkin ada yang B-nya juga, ada C-nya juga. Tapi kita punya konsistensi di satu bidang itu. Terus saja ya. Saya misalkan salah satu aktivitas yang sarawat itu ya, kalau jam 3 atau setengah 3 itu udah bangun dan habis sholat ya saya ambil laptop, nulis gitu menjelang subuh, dan itu sudah terawat begitu loh bertahun-tahun, sehingga aktivitas itu tuh ya sudah natural, sudah intelijensi, sudah alami ya. Kalau dalam ilmu faal itu sudah ya muscle memory, memorinya sudah memori otot. Kayak atlet sudah biasa angkat barbel, ya biasa aja gitu kira mau yang biasa barbel 5 kilo, 10 kilo. Kalau sudah biasa, tapi kalau belum terbiasa yang angkat 5 kilo juga berat kan. Tapi mungkin yang lain, mungkin kalau dengan biru waliden, sama orang tuanya juga sangat memuliakan ya. Ada seperti kita tahu Pak Abbas Rizal Koto misalkan memuliakan ibunya dengan satu alasan aja jadi miliarder gitu ya. Apalagi kita bisa berbanyak hal kita lakukan ya teman-teman hebat. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, eh, menjadi mukhlasin ini manusia-manusia yang Allah bersihkan. Seperti anggaplah kita ini ambil minuman, ada tinta hitamnya. Nah, tugasnya bagaimana? Nggak, jangan dibuang ya Bu Ira ya. Ambil teko yang tekonya banyak airnya dan kemudian kita isi. Terus saja lama-lama juga hilang.
Nah, itulah pentingnya kita belajar ketika kita ikut pelatihan seperti Seven Awareness itu kayak ngisi tekonya, biar airnya itu kita isi lagi. Nanti ada item lagi, kalau tekonya penuh kan enak, Wira. Bu Fitri ya, atau teman-teman yang lain ada ini Bu Khalifah juga ya, Bu Ana dan semua. Tapi kalau tekonya kosong, ya bingung, kosong. Nah inilah ya kenapa kita nggak boleh nggak semangat dalam belajar, nggak boleh nggak semangat dalam menambah ilmu ya, baik ilmu pengetahuan, ilmu agama ya, ilmu-ilmu lainnya ya teman-teman hebat. Itu kayak teko yang diisi terus, lama-lama naik-naik dan akhirnya kita tersucikan kembali ya dengan riadoh yang kita lakukan. Jadi kutipan dalam Seven Awareness bahwa orang sukses adalah orang biasa yang punya kebiasaan luar biasa. Jadi riadoh kita harus luar biasa, walaupun secara fisik mungkin orangnya biasa, secara ilmu mungkin orang biasa, secara ya keluarga besar juga bukan nasabnya orang-orang yang hebat ya, tapi kita bisa mengubah kita bisa mengubah nasib dari riadoh kita, dari riadoh kita yang terus dijaga, ditata. Maka dalam Seven Awareness kita melatihnya selama 21 hari minimal yang terus diulang-ulang ya. Dan itu membuat kita akhirnya bisa menuju jalan istiqomah dan syukur-syukur Allah memilih kita menjadi orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang hatinya hanya ada Allah, sehingga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, yang ada adalah perasaan bahagia, ya, atau istilahnya aura kasih ya. Jadi aura kasih itu memang ada di Al-Quran itu. Wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Gembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Tapi mendapatkan wabsiru bil jannah itu setelah kita rumus pertama adalah ya iman, yakin, hakul yakin kalau dalam saya hakul yakin. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia terus-menerus istiqomah. Allah akan mengirimkan para malaikat kepada orang-orang ini dan malaikat mengatakan janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Jadi hati-hati kalau kita masih ke provokasi ya. Kemute ya. Termit Jadi Ustaz. hati-hati karena dunia ini akan selalu menjebak kita dengan takut dan sedih. Itu waktu saya ngajar psikologi juga problem dari manusia itu ya dua itu. Takut menghadapi masa depan dan sedih terhadap masa lalu. Jadi takut bagaimana kemarin ada peserta kan mana ada nggak di sini? Peserta bilang takut masa depan anak-anak saya. Jangan takutkan, yang penting dibangun imannya kepada Allah, nggak usah takut. Ketika Nabi Musa mau disuruh berhijrah itu, Nabi Musa juga khawatir sama keluarganya gimana. Nabi Musa suruh bertadabur melihat mangkok, bukan mangkok apa tuh ya, kayak kelapa itu yang tempurung itu, disuruh dibuka, ada kotaknya lagi, ada penutup lagi, dibuka lagi terus berkali-kali, ternyata di dalamnya ya ada binatang bersama anak-anaknya. Bahwa binatang pun dikasih makan oleh Allah, apalagi ya keluargamu Musa. Jadi kalau ada ya takut boleh, tapi kalau takutnya berlebihan, nah ini melahirkan penyakit. Ya takut sih boleh, tapi kalau berlebihan nanti gimana. Maka kita didiklah keimanan yang kuat kepada anak kita bahwa anakku, backingan kamu tuh bukan wali kota, bukan ayah, bukan bunda. Backingan kamu tuh Allah. Kalau kamu backingannya ayah, kalau ayah masih sehat, ayah bisa bantu. Kalau ayah sudah nggak ada uang, ayah sulit. Kalau kamu backingannya ibu, kalau ibunya ditelepon gampang masih bisa. Ibunya lagi ada apa-apa sulit. Kalau kamu backingannya adalah wali kota, kalau dia masih jabat, iya.
Tapi kalau backingannya adalah Allah, dimanapun kamu tinggal, di hutan bahkan, di gua bahkan, di gunung bahkan, apalagi di kota, Allah ngasih rezeki, yang penting kamu ada ikhtiar. Nah itu belief system yang dilatih ke anak-anak kita yang benar, bahwa kamu tuh harus punya backingan yang terbaik. Backingan itu adalah Allah, sehingga nggak mudah kita takut ya dengan anak-anak kita itu. Ketika anak kita punya backingan Allah, maka indikatornya ya kita bisa lihat. Pertama, nggak ninggalkan sholat. Nah, itu kita harus tenang. Oh ya, sholatnya nggak putus. Masih baca Al-Quran. Ya. Kemudian juga masih komunikasi dengan orang tua. Nah, itu indikator-indikator bahwa anak kita ini memang dia backingannya kepada Allah. Tapi kalau dia sholat juga ditinggalkan, ngaji juga sering disuruh-suruh, ya sama orang tua aja komunikasi nggak lancar, ya yang harus kita perbaiki bukan anak kita, tapi kita sebagai orang tua. Maka seringkali Bu Ira kalau ada kadang-kadang ya kalau ada persoalan dalam keluarga, saya pernah juga ya ada ibu-ibu bilang curhat masalah suaminya, terus saya bilang ibu lah ikut pelatihan, saya ikut training, saya bilang kan mau saya mana koi, kan suami saya nih yang nggak kerja sulit, eh, udah nyaman ya, bla bla bla. Harusnya suami saya bilang ya kan ibu nyuruh suami nggak mau mungkin. Kenapa nggak ibu aja yang ikut? Akhirnya dia ikut. Nah dia yang ikut, dianya berubah 21 hari, suaminya dapat pekerjaan, Bu Ira. Gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ibunya yang ikhtiar, anak yang dapat bonusnya. Ada juga, contohnya Nabi Ismail. Ya, Siti Hajar yang lari ya, dari lari kecil dari sofa ke Marwah bolak-balik mencari air 7 kali, nggak dapat air. Yang dapat air siapa? Anaknya Nabi Ismail. Jadi bisa juga Ibu Fitri yang ikhtiar, riado berkali-kali mempraktekkan ilmu self awareness, nggak langsung Bu Fitri yang merasakan langsung, tiba-tiba anaknya dapat bonus, dapat beasiswa, dapat kemudahan, dapat ini juga jangan jangan parsial. Oh memang itu satu satu keseluruhan yang disebut dengan dynamic interplay, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi contohnya tadi ya. Jadi ketika kita masuk ya, ya kadang-kadang ada langsung ke dampak kita, kadang-kadang dampaknya kepada keluarga, ke anak, kepada orang tua kita yang melakukannya. Mungkin belum putaran pertama, 21 hari pertama nggak langsung ke kita, putar lagi 21 hari kedua, putar lagi mungkin harus 3 kali, dampaknya baru ke kita langsung. Maka istiqomah itu menjadi salah satu kebahagiaan ya bagi orang-orang biasa. Kebahagiaannya adalah istiqomah kepada Allah ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang baik. Dan kita berlatih di Nako Center. Nah, selamat juga buat Bu Ira dan teman-teman ya yang sudah ada di Anakoya, yang mahasiswi-mahasiswi ya. Kemarin juga ada bapak-bapak ya. Boleh nggak saya coach? Boleh, tapi nggak boleh di Anakoya ya. Bolehnya di kos-kosan aja di belakang ya. Kalau Anakoya khusus untuk perempuan ya. Ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Jadi mohon juga diberitakan di keluarga, di teman-teman, barangkali memang teman kita tidak hanya butuh tempat untuk istirahat, tapi juga butuh tempat untuk hatinya, butuh healing untuk hatinya ya. Maka anak koya salah satu solusinya ya. Karena feeling is healing. Perasaan baikmu adalah obat terbaik buat dirimu sendiri. Nah, kadang-kadang ketika miliunya nggak terbentuk, ya kita ini tergantung lingkungan akhirnya. Tapi buat yang menyadari bahwa ya selain badan yang nyaman, saya cari tempat yang nyaman, saya juga nyari tempat untuk hati saya, jiwa saya, biar saya tumbuh dan berkembang ya sesuai sejalan antara badannya bertumbuh, jiwanya berkembang, makin dewasa, makin bijak, makin arif ya, menyikapi persoalan dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang great ya, insya Allah ya ikhlas yang dibahas ini memang bukan
pertama ya, tetapi kalau dalam self awareness adalah angka yang ketujuh, sehingga harus ada thinking dulu, harus ada silent dulu, harus ada sukses dulu, harus ada soul dulu ya, harus ada wisdom dulu ya, harus ada vision dulu, baru surrender ya teman-teman hebat. Jadi ibarat tangga pendakian terus-menerus tidaklah mudah, walaupun kita sekarang sedang belajar mukhlisin ya, mengucapkan afirmasi ikhlas walaupun pikiran menolaknya ya, pasti berlatih. Tapi insya Allah ya, suatu waktu nanti ya Allah memberikan kita kategori nafsul mutmainnah, dan orang-orang yang jiwanya tenang, jiwanya sudah merasakan surga bahkan sebelum waktunya, sebelum dipanggil oleh Allah, Allah sudah memberikan surga ke dalam hati dia ya, yaitu ketenangan batin, sebuah rasa yang betul-betul nikmat ya. Ibaratnya kalau dalam istilah self awareness itu Bu Fitri namanya sutenik. Sutenik itu syukuri, terima dan nikmati. Jadi ketika sakit syukuri dulu kayak Bu Fitri itu. Tapi kalau kita nggak mensyukuri, akhirnya nggak bisa menerima keadaan tersebut. Ya, kalau sudah menerima, baru bisa menikmati proses sakitnya dan nggak lama sembuh. Ya, karena kalau dalam Al-Quran tuh selalu firman Allah adalah setelah siang ada malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi habis sakit ya sembuh, siang ya malam. Itulah ayatnya. Jadi Bu Ira yang sedang mengalami suasana malam, ya pasti suasana terang nanti berikutnya. Jadi nggak mungkin selamanya terang, gelap mulu ya. Itu sudah ayat Allah. Jadi kalau pedagang dia gagal dan aku dagang lagi, nah ini berarti nggak baca ayat Al-Quran bahwa habis terang, habis gelap terbitlah terang kan. Tapi kalau gelap semuanya nggak mungkin ya. Allah sudah siapkan hukum alamnya adalah habis gelap terbitlah terang. Nggak mungkin habis gelap gelap lagi gitu, nggak mungkin ya. Jadi terang lagi ya teman-teman itu. Jadi sahabat-sahabat debat ya, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan juga menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata ya, dimanapun berada, termasuk di Hong Kong ya, ada Bu Aryati dan teman-teman semua ya. Eh, ada Wina Gunara, ini Wina, Mbak Wina yang Bandung itu ya, Bu Ira ya, Bu Elpa ya, Bu ada di Hong Kong, Bu Folis, Kang Feris di Bandung Ya, ya, betul ya, iya. Wina di Bandung lagi yang lagi PPG. ya yang sekamar sama Mbak Ira ini Iya, ya. Kemudian juga Pak Ismail, Bu Ana, Bu Iis, ya, Bu Ani, Khalila, Mbak Robiah, Dawia, ya, Pak Askun di Cilegon, Pak Wahab, Pak Vivi, Pak Sasan, Bu Ira, Bu Fitri, dan semua ya. Dan juga dari Nafkoya, Bunda Dewi, dan semua sahabat-sahabat hebat ya. Saya sendiri ya adalah profil yang dulunya di bawah rata-rata semua bidang. Keuangan, saya juga bahkan pada saat kuliah itu ya dari masuk sampai wisuda hanya tinggal di masjid sebagai marbot karena nggak punya uang. Bapak saya tuh nggak ngasih uang tuh 65.000 rupiah untuk naik bis dari Brebes Cirebon ke Jakarta, habis buat ongkos. Nama bisnya itu Dedi Jaya, Dedi Jaya itu, Dedi Jaya dari Brebes itu, karena nggak punya uang, dagang dulu di Gunung Sahari Ancol, jual aqua di 3 bulan dapat uang untuk nyari kampus Bu Fitri, namanya IAIN dulu tahun 97 itu. Nyari IAIN aja nggak tahu. Saya nanya ke keluarga saya di sana, rata-rata pedagang ojek di Dufan Ancol, nggak tahu Ciputat, nggak tahu yang namanya UIN IAIN. Saya nanya ke Kenek, saya nanya ke supir daerah Senen, dan mereka bilang bilang aja masjid pasti sampai. Saya bilang masjid ya Pak,
Pas turun ternyata Masjid Al Azhar, YPI Al Azhar begitu. Karena nggak tahu ini tuh yang jadi nggak ada pembimbing, nggak ada yang mengarahkan. Kata orang sana, ada naik lagi mobil yang sama, nanti ketemu masjid, masjid lagi gitu, masjid mana ya? Masjid namanya IAIN dulu ya. Dan nggak ada teman, nggak ada saudara. Tapi saya yakin bahwa Allah itu adalah ya Al-Huda ya atau ya Hadi. Allah ini maha kasih petunjuk ya. Jadi akhirnya ke sana ya udah. Malam itu bayangkan mahasiswa baru nggak punya saudara, nggak punya tempat, jam 11 malam ya nyelip aja di masjid, ngelar sarung kayak gitu. Lama-lama dimarahin oleh pengurus, nggak boleh mesti tempat nampung orang-orang nggak punya tempat tinggal. Tapi karena sudah the power of kepepet, nggak ada pilihan, datang lagi ke masjid. Datang lagi ditegur berkali-kali. Akhirnya oleh guru saya, ya Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nazarudin Umar, ya, yang lagi viral fotonya dengan paus ya kemarin. Itu itu Prof. Nazar guru saya. Beliau bilang kamu mahasiswa kok nggak punya uang gimana? Bapak saya tukang beca pak, gitu nggak punya uang. Ya udah daripada nanti kemarin terus kamu tidur aja di atas toilet ya. Tapi kalau pagi sebelum subuh kamu ngepel, aman jaga masjid kalau habis kuliah. Maka kerjaan saya tuh ya selama 4 tahun bersihin WC, bersihin toilet dari jam 4 sampai jam 5 sebelum subuh itu. Kemudian setiap suara azan saya langsung pulang. Azan zuhur itu sampai jam 9 malam. Jadi nggak ada yang prediksi saya akan jadi orang seperti ini. Teman-teman saya juga menilai saya akan jadi ya lulusan ya wisuda biasa-biasa aja. Tapi yang saya jaga itu Bu Ira, kalau saya kerja itu saya nggak mau ngeluh. Saya tuh betul-betul lillahi ta'ala ikhlas. Misalkan disuruh ngepelnya 5 kali, ya saya bisa 9 kali, 11 kali. Ketika kotor saya pel aja gitu. Dan itu saya rawat gitu. Dan yang saya jaga tuh nggak menumpuk kesedihan selalu. Walaupun di masjid itu ya gembira. Jaga sepatu ya senang, wajahnya menyenangkan. Akhirnya rezekinya sekarang teman-teman hebat. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat, di posisi yang paling sulit ya, bahkan harus puasa karena memang nggak ada makanan, mending mau puasa biar nggak pingsan. Itu ngalami. Gitu. Sehingga munculnya empati mudah saya miliki kepada orang lain. Karena pernah masa-masa sulit itu dialami ya teman. Mendorong orang untuk sama-sama maju. Maka di anak koya itu kan, ibu udah lihat itu ya super-super apa murah kalau bicara murah sih ya. Udah wifi gratis juga, program-program juga free. Kalau kita bayar guru takfid aja, saya bayar guru takfidnya aja mahal juga kan. Kalau dibebankan ke santri berapa harus bayar itu? Nanti ada public speaking aja kita kalau sekolah bayar saya atau Mas Hasan atau aku center satu pertemuan bisa 1 juta. Kayak UMJ itu sampai sekarang seminggu sekali itu pertemuan. Di Nakoya gratis juga. Jadi buat saya kalau orang nggak mau, saya malah tersenyum. Mungkin dia nggak paham, mungkin dia melihatnya hanya saat ini. Dia nggak sadar bahwa hidup ini bukan saja, tapi bagaimana masa depan. Bahwa itu mesti di-prepare ya. Saya kebetulan dikondisikan oleh Allah di keadaan yang dulu namanya ICNIS, Intensive Course and Working for Islamic Scientists ada di Masjid Fatullah, Bu Ira. Yang sekarang menjadi anak koya itu kayak dulu saya di sana. Ketemu guru orang-orang hebat, di coaching, didik, walaupun sambil bekerja ya. Tapi hasilnya adalah hari ini. Maka mahasiswi yang dia terlatih di anak koya dengan yang hanya sebatas ngekos, ya outputnya pasti berbeda. Ketika presentasi skripsi dia lebih pede, lebih sistematis di coaching. Ketika dia nanti jadi entrepreneur, bisa menarik orang untuk jadi investor karena dia memang bahasanya bagus, sistematis, ditata, ya. Dibandingkan sebatas hanya ngekos biasa. Apalagi punya modal Al-Quran ya misalkan teman-teman hebat. Jadi ketika ada yang masuk memang rezekinya dia gitu.
Jadi ketika Bu Ira masuk, ya mungkin rezekinya Bu Ira, mungkin timingnya tepat Bu Ira juga. Ada yang lain masuk, mungkin rezekinya dia gitu. Ada yang nyarinya kos-kosan yang bebas, ya silakan aja. Tapi kalau ini sudah terfilter teman-teman hebat ya. Jadi buat sahabat-sahabat ya, ada Wia, ada juga teman-teman ya, Mbak Wina dan semua sahabat-sahabat yang great ya. Insya Allah ya kita terus belajar menjadi manusia-manusia di atas rata-rata, termasuk di anak koya. Insya Allah ya. Baik, Bu Ira, kita cukupkan dulu karena hari ini juga masih ada pelatihan self awareness. Kita berdoa kepada Allah ya, sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang hebat, dan ya mari kita juga menghadirkan mimpi-mimpi kita yang belum tercapai ya, baik itu orang tua kita sedang sakit, baik itu rezeki keluarga kita ya, kita doakan, baik juga untuk saudara-saudara kita ya yang sedang menghadapi beban hidup yang seringkali membuat dia mau menyerah ya, kita juga mendoakan. Dan saya juga teman-teman ya yang barangkali juga mau ikut berpartisipasi. Karena kalau Bu Ira lihat kan anak Koya itu sebelah ke Unpam sudah rapi, yang ke Kodiklat itu sama sekali belum disentuh ya, masih dua muka ya. Ini Ya. muka yang arahnya adalah arah ke arah Kodiklat, masih seperti ini keadaannya ya. Bagi teman-teman yang mau ikut sodakoh ya untuk dirinya, untuk jiwanya, silakan ya. Ini hanya wasilah aja, boleh ke anak Koya, boleh ke pondok pesantren lainnya, boleh ke masjid. Tapi kalau dalam ilmu self awareness itu Wira bukan atau Bu Fitri, tapi dan. Saya sudah coach di masjid sebelah rumah saya dan di anak koya. Gitu. Jadi rumusnya bukan atau tapi dan ya. Kalau atau rata-rata, tapi dan di atas rata-rata. Jadi ini boleh di screenshot, boleh difoto. Nanti selesai pengajian mau bantu berapapun nilainya, Bismillah diniatin karena Allah. Allah pantulnya memantulkan rezeki min haitsu la tasib ya teman-teman ibu sahabat-sahabat hebat. Syukur-syukur mau datang juga boleh ya Wira lihat langsung atas nama almarhum ibu saya Ustaz ya. Satu kamar nih saya wakafin buat ibu saya. Ya, silakan. Nanti nama kamarnya nama almarhum ibunya ya. Ini buat atas nama ayah saya almarhum. Silakan aja ya. Kalau mau khusus mewakafkan lebih besar juga monggo ya teman-teman hebat. Silakan hadirkan mimpi-mimpi kita ya, impian-impian kita yang baik, dan mari kita awali sambil saya juga menampilkan mimpi-mimpi kami juga di sini ya. Kita sama-sama baca suratul Fatihah. Iya karena Allah ya. Nasta'in ila siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi alaihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tasma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah kami semua bahagia tanpa syarat. Alhamdulillah ya Allah kami semua sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Amin. Allahumma amin. Sama-sama kita menutupnya. Wa nakhtimul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian Bu Ira ya dan sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa, insya Allah ya, saya mendoakan semuanya
Sehat walafiat dan silakan boleh buka videonya, kita foto dulu Wira. Wajib Boleh. ya tanpa syarat ya. Auranya aura kasih semua, silakan. Mana silakan. Nah, Wahab Ya, sehat Bapak di Ibu. sana. Ya, boleh dibuka itu dulu Tulis. kameranya untuk dokumentasi. Ya, silakan. Ya, tunggu sebentar ya. Silakan. Ada Wia. Coba lagi ya. Boleh Pak. Oke. Kita ini ya, bilang Indonesia ya. Kita dukung Indonesia menjadi bangsa di atas rata-rata ya. Yang baru bergabung, Ustaz Buzikra, langsung foto aja. Kita menutup ya. Masya Allah. Ya, dapat fotonya. Gak apa-apa. Silakan buka video. Oke. 1, 2, 3. Salam kesadaran. Indonesia. Indonesia. Ulang lagi ya. Salam kesadaran. Indonesia. Terima kasih sudah mendoakan bangsa Indonesia. Ya, kita doakan pemimpin ke depan amanah, membuat Indonesia semakin mulia, terhormat, termasuk banyak alumni sempurna semua bidang ya. Indonesia di atas rata-rata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Ustaz. Kita ketemu lagi Ustaz Abu Zikra minggu depan. Siangan itu. Amin, amin. Masya Silakan. Allah. Muterin kampung dulu tadi. Ya, ya. Wira, jalan tutup Wira. Ya, baik. Alhamdulillah. Ini suasana anak koya ya, kamar anak koya ini. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sudahi pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat dimanapun berada. Ya. Insya Allah barokah Pak Ustadz Nakoy, Pak Abu Zikra. Salam Amin. kenal Pak Haji. Amin. izin untuk lem. Mudah-mudahan di setiap momen pengajiannya bisa ikut serta. Amin ya robbal alamin. Ya, Izin terima kasih lem. Bu Putri. Iya Bu Ya, Ira, ketemu nanti di sekolah. ya, semangat Bu Fitri. Saya Sehat. dari Al Azhar BSD Pak Ustadz Nako yang waktu itu apa mengikuti di Cilember. Oh iya, 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 iya. Ibu Iya, berarti anak buahnya Bu Haji Sri. Anak buahnya Bu Haji Sri. Anak buahnya. berarti Sama-sama. SD ya? Al Azhar BSD, iya di SD. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Waalaikumsalam ya. Bu warahmatullahi Fitri, wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya boleh untuk live ya. Semoga sehat, lancar aktivitasnya ya semuanya. Oke, Terima terima kasih. kasih.